Wow, ada tata tertibnya. Enak sambil ngobrol ini sama teman-teman. Apa kabar dari FLP yang lain? Ini nggak kedengaran berarti suara saya ya. Kedengaran. Bang Rofik, apa kabar? Siapa yang ngomong ini? Baik Mas, sehat Mas. Apa kesibukannya di Jember, Mas? Ini lagi nyusun skripsi. Lo masih skripsi. Oleh kemarin itu yang kerja di radar sudah kerja, sudah mulai kerja. Nggak keterima Mas. Santai. Main-main lah ke Bangkalan. Yang penting walaupun nggak diterima kerja kan Siap. tulisannya Kalau selalu tampil di radar gitu ya. Amin, amin. Gimana Bang? Apa tips gitu Bang? Tips untuk tulisannya cepat tampil di radar. Ini kan belum dimulai sama panitia. Mohon maaf ya Pak Panitia. Kita ngobrol-ngobrol. Atau yang ingin ada yang ngobrol juga boleh. Kok Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Saya akan membagikan tata tertib diskusi bedah karya 1-6, silahkan dibaca. Poin yang harus diperhatikan adalah kamera selalu aktif ketika diskusi sebagai tanda kehadiran. Kemudian nanti tolong ketika penulis mempresentasikan karyanya, maka mohon mikrofon untuk dinonaktifkan. Baru dinyalakan ketika nanti waktu diskusi dimulai. Dan waktu diskusi dimulai, peserta harus aktif dalam diskusi, mengkritisi maupun memberikan boleh bertanya atau mengkritik. Kali ini kita akan membedah karya yang ke-18 di hari Sabtu 3 Oktober 2020, yaitu sebuah cermin karya Bunda Novi dengan judul Lur Duka Bersama Kamboja. Cermin ini adalah salah satu cermin yang dikirimkan Bunda Novi untuk lomba cermin pada antologi FLP Jawa Timur. Nanti lebih lengkapnya tentang cermin ini akan dijelaskan oleh Bunda Novi sebagai pembicaranya. Oke. Bunda Novi sudah hadir? Sebentar, katanya masih ganti akun dulu. Oke, terima kasih. Ya. Teman-teman ada yang belum membaca karya yang saya bagikan lewat Telegram? Ini bisa dibaca sebentar sambil menunggu Bunda Novi.
Belum hadir ya? Oke, selamat datang Bunda Novi. Baru saja ditayangkan cerpen panjenengan. Sekarang waktunya panjenengan untuk mempresentasikan. Ya, sudah. Aku
Iya, saya sudah dengar. Mohon maaf. Sudah. Ya, Saya login dengan mohon 2 akun. Jaringan internetnya mati mendadak. Oke. Silakan Bunda, paparkan dampak kreatif dan hal-hal yang melatar belakangi sebuah cerita yang sangat unik menurut saya karena mengangkat filosofi Jawa dalamnya. Monggo. Iya. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan teknis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Novi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang malam ini sudah bergabung di Bedah Karya sesi 18 ya. Mudah-mudahan gangguan teknis tadi tidak mengurangi agenda kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Divisi Karya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membedah cerita mini yang saya tulis di awal Ramadan lalu gitu ya. Izinkan saya untuk mempresentasikan bahwa karya itu sebenarnya saya dedikasikan untuk almarhum Eyang Uti saya yang saat itu meninggal di tanggal 8 Ramadan ya. Jadi 1 hari setelah beliau meninggal, saya membuat cerpen itu. Cerpen itu memang berangkat dari banyaknya pelajaran dan pembelajaran yang beliau berikan kepada kami para cucu-cucunya. Hanya memang ada sebuah latar belakang gitu ya yang memang sengaja ingin saya tumpahkan dalam cerpen itu, yang itu sebenarnya kisah nyata gitu ya, kisah nyata bahwa dalam sebuah keluarga itu ya, terutama keluarga dari kebetulan Eyang ini adalah keluarga dari jalur ibu saya gitu ya. Beliau memiliki 9 orang putra-putri, yang diantara 9 orang putra-putri itu ada salah satu yang kalau bahasa Jawanya itu rodok nggudo gitu ya, di antara sekian putra-putri beliau. Nah, saya ingin mencurahkan itu ke dalam tulisan, karena saat prosesi pemakaman pun gitu ya, itu juga sempat terjadi ya semacam konflik batin gitu ya di antara keluarga kami pada saat itu, seperti itu. Nah, memang kami ini kental dengan keluarga kami ini memang kental dengan filosofi Jawa, terutama kalimat yang saya sampaikan pada cerpen yang saya tulis itu ya, seperti wong urip iku ngunduh wohing ranti, seperti itu. Nah, itu. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Jadi satu hari setelah Eyang meninggal itu, saya menulis itu, dan malamnya itu saya konsultasikan ke Mas Gege gitu ya, Mas Gege Daeng Sabir. Saya memang penasaran sekali ingin belajar cerpen ke beliau gitu ya. Menarik ketika saya sodorkan naskah itu ke beliau, jawaban beliau, cerpen ini mudah ditebak gitu ya. Dari judulnya itu nanti tokoh utamanya pasti meninggal gitu ya. Nah, saya sempat dikasih masukan atau saran untuk mengganti judul dari cerpen itu. Salah satunya itu, dan waktu itu memang ada 2 hal yang sempat dikritisi beliau. Itu adalah cerpen akhir setelah dikritisi Mas Gege, hanya judul saja yang memang saya masih belum
punya inspirasi untuk mengganti gitu ya. Kalau secara isi itu sudah ada beberapa masukan atau saran dari Mas Gigi, tapi saya merasa bahwa di sana saya tidak menyajikan kejutan apapun, hanya ketika saya menuangkan cerpen itu saya merasa puas saja, saya sudah curhat gitu ya, istilahnya curhat, tapi saya fiksikan seperti itu. Itu ada perasaan puas saja. Nah, dari situ, dari cerpen itu, apa yang setelah diberikan masukan Mas Gigi itu terkait dengan konflik waktu itu, tokoh Pur ya, yang itu adalah salah satu putra dari Eyang, yang katakanlah salah satu putra yang gudo lah di antara 9 putra itu waktu itu memang belum ada konflik yang apa ya istilahnya menonjol, sehingga pada saat itu Mas Gigi menyarankan, ini kenapa? Maksudnya si Pur ini apa ya waktu itu belum ini loh. Jadi apa waktu itu saya tidak mengaitkan tokoh Pur ini dengan kemudahan Eyang dalam menempuh sakaratul maut seperti itu. Karena memang pada kenyataannya itu Eyang itu meninggal itu di pelukan ibu saya. Saat itu ibu saya sedang tilawah Quran surat Al-Kahfi gitu ya. Dan memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa namanya tokoh Pur itu. Tapi Mas Gigi mengatakan ini harus ada sesuatu yang konflik di sini sehingga apa ya cerpen ini lebih hidup. Akhirnya saya fiksikanlah bahwa apa Eyang ini tidak bisa sakaratul mautnya apa ya istilahnya tersendat gitu ya ketika tidak mengikhlaskan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Lek Pur itu tadi. Padahal sebenarnya pada kenyataannya tidak seperti itu. Itu di antara masukan Mas Gigi sih seperti itu. Makanya terus saya Bismillah saya mengirimkan 2 naskah ya, selain menjelang Lebaran di kota Temaram dan satu lagi ini Luruh Duka bersama Kamboja, yang sebenarnya menurut Mas Gigi ini harusnya diganti biar pembaca itu penasaran dan nggak langsung alah iki pasti tokoh utamanya meninggal dunia gitu ya dengan judul yang ada. Itu saja sih, cukup itu saja sih Mbak Aisyah yang bisa saya sampaikan hasil dari curahan pribadi saya gitu ya, yang betapa kami kehilangan sekali dengan sosok Eyang Uti ini, yang beliau sangat memberikan banyak pelajaran dari filosofi Jawa kepada para cucunya termasuk saya seperti itu. Ya insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Novi. Jadi sangat jelas. Ternyata memang Bunda Novi punya latar belakang Jawa yang sangat kental, sehingga itu yang mungkin membuat saya, terutama saya pribadi, membaca karya-karya Bunda Novi itu selalu berlandaskan filosofi Jawa. Tidak hanya dialog-dialognya, tapi juga petuah-petuahnya itu yang selalu nempel, lekat gitu ya. Oke, juga ketika saya baca, pertama kali saya baca itu, kok ada kesamaan ya dengan peristiwa yang dialami Bunda gitu ya. Cuman apakah benarkah ini neneknya? Gitu. Cuma kan memang kalau sebuah fiksi nggak bisa dikatakan itu adalah peristiwa nyata gitu ya, peristiwa nyata. Oke. Kita ke sesi selanjutnya. Sebenarnya ini mau ke Mas, saya balik. Kan biasanya Mas Rafiq dulu ke Mas Aris ya. Maunya saya Mas Aris dulu, tapi agaknya Mas Aris belum datang ya. Iya. Berarti tetap Mas Rafiq dulu untuk ini sudah. Sudah.
Oh, sudah. Maaf. Mukanya nggak ditambahkan. Oh ya, Pakai nama silakan. asli. Oh, iya, nggak apa-apa. Oke, Mas Aris dulu kalau gitu, biar nanti ke belakang itu. Mumpung masih konsentrasi, bisa melihat. Mungkin kritiknya dulu aja nggak apa-apa, soalnya saya kan nggak lihat dari awal. Nggak Maksudnya? menonton dari awal. Ya mungkin Enggak. dari Mas Rafiq dulu aja nggak apa-apa, biar nanti saya tahu alurnya tadi gimana. Ini hak prerogatifnya ada di saya. Oh, Oke, oke. oke, nyoba-nyoba tadi apa itu? Detektor sidik. Oke, ini ditayangkan. Silahkan. Oke, Mas, monggo. Ya, ini untuk paragraf pertama, ini saya pindah kalimatnya, saya pindah letaknya karena menurut saya supaya lebih enak dibaca. Nanti kalau menurut Bunda Novi malah lebih jelek, mungkin bisa disanggah, nggak masalah. Terus ini kisahnya kepada kami, ini saya kasih ke supaya apa namanya, supaya konsisten dengan ini. Dan juga dari aturan bahasa Indonesia juga ada perbedaan antara pada dengan kepada. Pada dan kepada. Nanti kapan-kapan kalau ketemu materinya saya bagikan ke grup Telegram. Kalau mungkin di sini nanti mencari-cari malah waktunya lebih lama. Terus yang ini saya kasih koma kayak yang kemarin di grup Telegram sudah saya kasih pemakaian koma yang diikuti apa namanya? Yang diikuti kata seru ya kalau seperti ini. Yang kayak iya kok sih deh itu. Terus ini tadi kan diulah titik. Ini saya kasih koma karena ini menurut saya masih satu dialog. Jadi memakai dialog Kapujinya P-nya jadi kecil. Terus ini aktivitas ini memakai V bakunya. Ini kalau misalnya dari bahasa Inggris activity. Kalau activity itu berarti menjadi V. Kalau aktif kan ACTIVE itu menjadi F, aktif. Aktif, pasif gitu pakai F. Karena bahasa Inggrisnya aktive, pasive gitu. Kalau yang berakhiran T, activity, celebrity itu seharusnya aktivitas selebritas. Tapi karena sudah salah kaprah menjadi selebritis. Nanti bisa dilihat di KBBI juga. Ini Eyang Uti, panggilan kami cucu-cucunya. Ini saya kasih tanda pisah. Karena ini sebagai keterangan oposisi. Eyang Uti, panggilan kami cucunya untuk menggantikan kata putri di belakang kata Eyang. Terus yang ini ada pundak-pundak kami, ini pundaknya saya hilangkan satu karena di sini sudah ya, masih di halaman 1, Mbak. Nah, ini pundak-pundak kami, sambil menumpuk pundak-pundak kami, ini pundaknya saya hilangkan satu karena ini sudah menunjukkan banyak kan, karena pundak kami sama kayak misalnya menulis banyak buku-buku. Kan sebenarnya cuma cukup banyak buku atau buku-buku saja, nggak usah pakai banyak. Kami kemudian mengajak kami bergegas mengambil air wudhu. Air wudhu ini hanya saya coret, tapi nanti terserah Bunda Novi-nya saja mau mengikuti ini atau mengikuti gaya selingkung. Kalau mengikuti gaya selingkung nggak apa-apa, pakai H. Terus ini pakai D, ini pakai H juga nggak apa-apa. Tapi kalau
menurut kata bakunya tanpa H, tanpa D, tanpa H ini. Karena di dalam bahasa Indonesia itu cuma ada 3 atau 4 konsonan rangkap. Kalau nggak salah dulu Real Teguh pernah mengirim di grup WA. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ketemu saya kirim lagi ke Telegram untuk materi ini. Terus kayak Pak Lik ini saya biarkan saja, nggak apa-apa. Mungkin kalau di KBBI mungkin Pak Lik ya. Iya, Pak Lik. Ini insya Allah ini kalau misalnya mengikuti KBBI ini, insya Allah ini disambung dan memakai huruf kecil Allahnya. Tapi kadang kalau misalnya saya mengedit, kadang saya biarkan kayak insya Allah ini, kadang saya biarkan, saya sesuaikan dengan penulisnya. Misalnya penulisnya menulis disambung, ya saya berikan disambung. Misalnya ditulis seperti ini, ya saya biarkan seperti ini. Tapi di sini saya beritahu kalau yang bagus bahasa Indonesia adalah insya Allah disambung dan Allahnya memakai huruf kecil. Kalau menurut saya ini seperti kayak penulisan subhanallah, alhamdulillah, seperti itu. Terus ini mana tadi? Enggak, kurang ke atas, Mbak. Habis. Oh, ini hanya ini kan kecil tadi. Ini saya ganti huruf besar karena di sini pakai titik. Udah bawahnya. Nah ini, terlihat Mbak Lekpur berdiri menuju dapur dan kembali ke kamar Eyang dengan membawa sebaskom air. Ini komanya saya hapus karena menurut saya ini sudah satu kalimat, meskipun satu kalimat panjang. Kalau misalnya ingin dikasih koma, setelah koma ini bisa ditambah kata lalu atau kemudian. Terlihat Pak Lekpur berdiri, kemudian menuju dapur dan kembali ke kamar Eyang dengan membawa sebaskom air. Terus ini Ridho ini juga saya biarkan, tapi saya beri tanda. Karena kalau misalnya di KBBI itu tulisannya Rida. Itu karena kalau di KBBI itu menurut ikut penyerapan. Penyerapan kalau misalnya kayak seperti ini namanya transliterasi. Dari bahasa aslinya dibahasakan ditulis sesuai dengan cara ngomongnya, cara membacanya. Terus kayak ini keluar. Ini elipsisnya ini. Kalau ini saya biarkan, tetapi saya kasih spasi setelah keluar elipsis, spasi keluar. Karena tadi penulisannya Bu Nanovi tadi tanpa spasi. Kalau misalnya sesuai dengan PUEBI seharusnya keluar spasi elipsis spasi keluar. Kalau yang seperti ini kadang memang gaya selingkuh penerbit. Biasanya kadang karena layout. Kadang kalau misalnya di penerbit, kadang misalnya elipsisnya dipisah itu kadang layoutnya berantakan, kadang ada yang seperti itu. Makanya ada yang menggunakan gaya selingkuh seperti ini. Jadi tanpa elipsisnya tidak dipisah. Terus ini saya tambah menjual supaya lebih enak dibaca. Nanti mungkin
kalau menurut Bunda Novi kurang enak nggak apa-apa, bisa dihapus. Terus ini hutang. Hutang ini bakunya utang. Untuk mengingat-ingat mungkin kita bisa mengingat-ingat utang piutang. Kan tidak ada hutang pihutang. Terus ini ada salah ketik kelakuannya, diketik kelakukannya. Udah ke bawahnya, Mbak. Udah selesai. Ini kalaupun ini kurang ke atas sedikit, Mbak. Nah, ini. Kalaupun diuji dengan kelakuan Pur saat ini, kita kembalikan saja kepada Allah. Ini ke Allah, ini saya tambahkan pada, supaya lebih enak dibaca dan konsisten seperti yang di atas tadi. Ini kalaupun ini penulisannya dipisah. Penulisannya digabung. Bentar, saya lihat dulu. Ya, penulisannya digabung. Itu tadi kalau nggak salah Bunda Novi menulisnya dipisah. Jadi ini kalaupun di sini sama seperti walaupun, meskipun. Jadi penulisannya digabung. Terus ini mengoleskan minyak tawon di kaki beliau, ini saya ganti pada supaya lebih enak dibaca. Terus ini mendudukkan, ini kurang K1. Kurang K1 ini sering penulis-penulis itu mengalami kesalahan di penulisan ini. Akhiran an dengan kan. Misal kalau akhiran an itu berfungsi untuk membentuk kata benda. Kalau akhiran kan membentuk kata kerja. Jadi kayak masukkan misalnya, ini biasanya yang salah. Misalnya kayak masukkan tas itu ke dalam meja, kayak seperti itu. Kadang penulisnya masukkan tas itu ke dalam meja. Kalau masukkan itu kan artinya saran. Saran itu kata benda. Kalau masukkan itu kata kerja. Seperti itu. Terus ini napas. Ditulis nafas. Kata bakunya napas. Hempasan ini saya biarkan karena merupakan bentuk bersaing. Di KBBI ada empas dan hempas. Tetapi kalau untuk yang lain kayak embus, impit, isap itu tanpa H. Bakunya tanpa H. Jadi bukan hembus, himpit, hisap, bukan. Tapi embus, impit, isap. Terus ini Ramadan, ini juga saya biarkan tapi saya tandai saja. Ramadan bakunya Ramadan tanpa H. Terus yang ini bergegas, ini saya ganti titik, yang koma. Saya ganti titik, terus bergegas saya ganti B besar. Karena menurut saya ini sudah satu kalimat, nanti kalau ini dikasih koma terlalu kepanjangan nanti. Terus ini melelah, tak berhenti melelah. Itu memang melelah atau meleleh? Nanti mungkin Bunda Novi bisa menjawab. Monggo Bunda dijawab. Terus ini njih, ini tanpa ini tadi tidak dimiringkan, saya miringkan. Terus ini di 8 Ramadan, ini saya ganti pada, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk menunjukkan waktu,
itu yang benar memakai pada. Tetapi apa namanya? Kalau untuk di fiksi memang kadang ditulis di. Ini saya tunjukkan yang sesuai dengan bahasa Indonesia saja. Nanti mungkin kalau mau diganti di lagi nggak apa-apa. Terus ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini ada di KBBI juga penulisannya. Nanti mungkin bisa Bunda cek yang benar yang seperti apa. Terus istarji lalu ke bawah. Nah, ini bukan tersebab duka yang menyelimuti, tetapi ada kesyukuran yang terlantun. Ini tetapi saya ganti melainkan, karena bukan dan melainkan ini merupakan idiom apa gitu, saya lupa kemarin. Pokoknya ada kayak tidak itu pasangannya, idiom korelatif kalau nggak salah, berpasangan. Apa namanya, kayak tidak tetapi, bukan melainkan, terus sesuai dengan, kayak seperti itu. Terus ini kusyuk, ini tadi saya biarkan, ini seharusnya pakai K biasa kalau misalnya sesuai dengan apa namanya KBBI, KHUSYUK. Kalau istarji tadi saya nggak tahu, di KBBI nggak ketemu, mungkin belum dibakukan. Terus ini saya ganti titik karena supaya lebih apa namanya lebih enak dibaca, tidak terlalu panjang. Yang setelah dibenak ini, mampir di benak, terus titik, tak kutemukan, taknya saya ganti huruf besar, karena ini saya ganti titik. Hidungnya ini ada salah ketik, terus sayup-sayup, seolah ini juga salah ketik, terlantun, kidung, utang rasa. Ini utang rasa ini saya beri tanda petik karena ini merupakan judul lagu. Jadi judul lagu ini penulisannya diberi tanda petik. Ini saya miringkan karena ini merupakan lirik lagu atau kidung itu. Jadi supaya tidak sama dengan yang atas, tidak terkacau dengan di atas, ini saya miringkan. Sudah selesai. Mungkin ada tanggapan dari Bunda Novi, silahkan, atau teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Adis. Silahkan teman-teman untuk mengkritisi dari ejaannya, POB-nya dulu, tentang novelnya Bunda Novi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga untuk bertanya pada Mas Aris. Bunda Novi juga bisa bertanya sama Mas Aris. Atau menjelaskan tadi yang sempat ditanyakan Mas Aris. Terima kasih. Monggo. Ya, silakan terima dinyalakan kasih. mikrofonnya. Sampun. Ya, terima kasih Mas Aris atas koreksi Bu Ebi-nya ya, ke Bu Ebi, KBBI, semuanya gitu ya. Saya hands up kalau tentang bab itu ya. Malu sebenarnya sebagai sarjana sastra Indonesia itu. Cuma memang tadi ada kata yang melelah itu konfirmasi meleleh jadi dari saya sendiri no excuse sudah apa ya, percaya sama Ivan Laninnya FLP Jatim. Saja sih. Termasuk tadi yang tidak dan tetapi bukan melainkan itu. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya remeh ya, tapi ternyata harus benar-benar harus jeli ketika membuat kalimat. Saja sih. Enggak, kalau saya malah berterima kasih banyak sudah berkenan untuk mengoreksi. Sampun, Bunda? Cukup Mbak Aisyah. Oke. Monggo yang lain.
ada masukan, ada pertanyaan sama Mas Aris? Memang harus ke Mas Aris nah, Boleh, sama Bunda juga, boleh. atau nanggapi cerpennya. Ini masih PUB-nya ya, belum ke ininya, belum Nah, ini isinya. satu itu Mbak, saya nanya itu entah Bunda Novi atau Mas Arisnya, itu ada kata peluh yang mengaliri pipi itu. Setahu saya peluh itu keringat, tapi di sini kok artinya jadi air mata gitu. Apakah itu memang disengaja karena ada arti lain dari peluh ini, atau memang membuat kata yang itu lebih lah, atau gimana sehingga ada air mata sampai seperti keringat mengalir seperti itu gitu loh. Tolong dijelaskan. Ini Mbak Aisyah tolong tadi. Itu halaman berapa, Pak? Mungkin Mbak Aisyah nanti bisa memberikan itunya tadi. Yang ini ya. Yang di proses pemakaman itu loh. Hingga langit pagi itu berselimut, itu lanjutannya itu loh. Paragraf hingga langit pagi itu. Oke, sebentar. Ini nih, ada di paragraf kedua. Iya. Iya, ada peluh tak berhenti mengalir dari pipi-pipi kami. Bukan tersebab duka yang menyelimuti, melainkan ada kesyukuran yang terus terlantun. Ini mungkin perlu saat pemakaman, mungkin pas yang itu pagi ya, tapi Iya kan, saya kira ini ya saya kalau kira baca tadi itu, saya mengartikan ini saking panasnya sehingga mereka berkeringat. Tapi kok ketika saya lanjutkan membacanya jadi seperti air mata yang mengalir dari mata ke pipi gitu loh. Iya. Pipi kami kan termasuk teman singgung tadi. Pundak-pundak kami kan juga. Iya. Ya itu mungkin dari Bunda Novinya langsung aja yang menjelaskan. Monggo Bunda. Karena kan bisa jadi pas suasananya memang tegang atau apa gitu sehingga menghasilkan peluh. Ya, kalau kita merujuk di KBBI, memang peluh itu berarti keringat ya. Cuman ini dalam rangka untuk melebih-lebihkan gitu ya. Itu kan setahu saya gitu ya, itu tidak menjadi masalah ketika di sini peluh yang saya maksudkan di sini adalah air mata seperti itu. Saya pernah membaca, saya lupa ya. Seingat saya pernah dianalogikan bahwa peluh itu bisa berarti air mata gitu ya, seperti itu. Walaupun setelah kita cek di KBBI memang peluh itu artinya keringat. Kalau memang dari forum ini merasa bahwa penggunaan peluh di sini tidak tepat, mungkin saya bisa diberikan alasan atau hal-hal yang mendasarinya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Oke, ini tadi saya barusan melihat di KBBI itu arti awalnya memang peluh adalah air yang keluar dari pori-pori di kulit. Seperti itu. Jadi bisa selain keringat kayaknya. Tapi memang kita kan udah terbiasa menyamakan peluh dengan keringat. Seperti itu. Iya. Oke. Ada yang lain? Kalau saya kira dalam bersastra itu kan ada nilai rasa ya. Dan ada hal-hal yang dinilai rasa itu tidak bisa dikategorikan sebagai tidak bisa disamakan dengan
bahasa Indonesia yang baku. Jadi makanya kalau Ivan Lanin bilang kalau dalam sastra itu tidak saklek harus baku gitu. Kita lihat dulu konteksnya untuk fiksi gitu. Nah, mungkin ini adalah yang termasuk. Iya, benar. Kayak seperti saya tadi kan bilang, kayak misalnya pada dan kepada tadi kan saya cuma ngasih tahu, atau pada apa misalnya yang di tadi seharusnya pada, tadi saya cuma mengasih tahu sesuai dengan bahasa Indonesia. Nanti kalau misalnya Bunda Novinya ingin mengganti seperti yang saya sarankan, ya alhamdulillah, nggak apa-apa, karena ini kan memang hak dari penulis. Karena kalau untuk sastra, penulis mempunyai apa namanya, alasan tersendiri mengapa menulis seperti itu. Seperti itu. Interpretasi tersendiri gitu ya. Karena ada kan biasanya kita berpeluh-peluh gitu ya. Berpeluh-peluh itu bukan yang berkeringat bercucuran, tapi ketika kata berpeluh-peluh itu disambungkan dengan sebuah kalimat lengkap, artinya itu bekerja keras, seperti itu. Itu setahu saya ya, seperti itu. Jadi memang bahasa-bahasa sastra itu memang multitafsir, tergantung interpretasi penulisnya, seperti itu. Tapi monggo kalau memang teman-teman punya referensi, apa alasan yang mendasari, misalnya nggak cocok ini Bun, tetap kita harus kembali ke dasar di KBBI bahwa peluh itu adalah apa tadi definisinya menurut yang disampaikan Mas Aris tadi ya, air yang keluar dari pori-pori kulit gitu ya, yang itu tidak hanya keringat sebenarnya, seperti itu. Cuman apa ya, kalau air yang keluar dari pori-pori kulit itu setahu saya cuman keringat ya. Atau mungkin ada masukan yang lain, di sini ada Muhari. Muhari itu kan ini cerpenis ya, cerpenis lulusan sastra Indonesia UTM gitu ya. Mungkin yang baru fresh graduate barangkali punya apa namanya ilmu baru, mungkin bisa ada masukan atau saran barangkali seperti itu. Terima kasih Bunda telah disebutkan nama saya, walaupun tidak begitu dibanggakan sih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rofik apa kabar? Mohon izin yang Ibu moderator, Ibu Hadi. Bang Rofik juga diizinkan sama saya, walaupun ini hanya moderator, untuk menghidupkan mikrofonnya. Bunda, terima kasih telah menyebutkan saya. Tadi yang dibahas adalah perihal peluh. Kemudian dicari di KBBI bahwa arti peluh sesuatu yang keluar dari pori-pori. Bisa saja dari kulit, karena pori-pori mungkin kulit. Kalau mau kita sebutkan mata adalah bagian dari pori-pori, mungkin juga tidak ada masalah. Saya ingin bertanya Bunda. Saya ingin bertanya seperti ini Bunda. Untuk menghasilkan puisi yang bagus, untuk menghasilkan karya sastra yang bagus, untuk menghasilkan cerpen yang bagus, tentu asupan gizinya juga harus bagus. Asupan bacaannya juga harus bagus. Saya ingin bertanya, sebelum menulis ini, Bunda sudah membaca cerpen-cerpen apa yang bisa direkomendasikan kepada saya? Dan juga teman-teman pada malam hari ini yang ikut berdiskusi dengan FLP Jatim, seperti itu. Biar saya juga tulis, Bunda. Saya tulis loh Bunda ini. Bisa direkomendasikan kepada saya kumpulan cerpen apa sebelum menulis cerpen ini yang telah Bunda baca? Sebanyak cerpen apa seperti itu? Itu pertanyaan yang bertanya sebelum dilanjutkan. Iya, sebenarnya awalnya itu saya itu lama ya, vakum menulis itu lama sekali. Lama sampai akhirnya saya itu malu karena amanah sebagai ketua FLP wilayah gitu ya. Akhirnya maaf ini ada rombongan yang baru datang. Sampai akhirnya saya mencoba untuk melatih motorik saya untuk ikutan lomba menulis cerpen Milad FLP yang 23 tahun itu
pertama kali saya nulis cerpen setelah sekian lama vakum, gitu ya. Saya tahu kelebihan dan kekurangan saya. Saya ini orangnya melankolis, begitupun dengan tulisan saya pasti akan berbau-bau ke sana, seperti itu ya. Nah, karena itu akhirnya saya ini kerja kerasnya saya banyak membaca cerpen-cerpennya Pak Masdar Zainal, itu ya. Yang terbaru juga itu saya punya, yang Bapak Telah Menjadi Anjing. Itu saya banyak belajar diksi dan logika di cerpen-cerpen beliau. Terus dapat saran Bunda, dari Bunda sebelum nulis cerpen ini, mohon maaf ya Bunda, sebelum nulis cerpen ini sudah baca karya-karyanya Mas Masdar Zainal? Iya. Sebelum nulis, oh, iya, siap. Yang berjudul apa Bunda? Bapak Saya Menjadi Anjing. Siap. Terima kasih Bunda. Terus saya ini ya, saya itu penyuka SGA. Iya. Tahu Saya juga SGA, penyukanya. Ya? Saya juga penyuka SGA dan saya pernah bertanya di hadapan beliau perihal cerpen juga Bunda. Seno Gumira Aji Dharma. Hanya saya belum pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Itu salah satunya. Seperti itu. Cuman karakter-karakter saya itu sebenarnya mirip-mirip Asma Nadia yang Cinta Begitu Senja itu ya. Yang cerpennya beliau yang Cinta Begitu Senja. Itu kayaknya saya banget itu cerpennya kayak gitu. Terus beberapa memang hasil dari saya belajar ke teman-teman FLP, ke Mbak Lita gitu ya, menyarankan untuk banyak baca di lakonhidup.com itu. Berapa itu sih? Itu saja. Ya, terima kasih Bundaku. Sudah Mohon maaf ya ceritanya panjang lebar kali tinggi. Oh, siap. Jadilah volume. Terima kasih Bunda. Teman-teman ketika risih dengan apa yang saya tanyakan kepada Bunda juga bisa di-chat kalaupun terlalu lama ya. Jangan bilang 3 SKS loh. Gini Bunda, Bunda tadi sudah, sebenarnya saya punya pertanyaan lanjutan tapi Bunda sudah menjawabnya. Aristoteles pernah berkata bahwa karya seni, karya sastra adalah tiruan dunia. Dan itu kemudian kita kenal dengan teori mimesis. Ya. Kita kenal dengan teori mimesis ya, mimetik seperti itu di dalam karya sastra. Kemudian Bunda menjawab, sepertinya karya yang lahir dari saya sama dengan Bunda Asma Nadia, Bunda Helvita Narosa yang merupakan tokoh kita di Forum Lingkar Pena tentunya. Sepertinya ada kesamaan dengan beliau-beliau. Terima kasih sudah memberikan jawaban tentang itu. Apa tadi judulnya Bunda? Luruh Duka Bersama Kamboja. Luruh Duka Bersama Kamboja. Ini saya juga nanti minta ini ya, kan ada cerpenis juga itu di Rofik itu. Saran judul karena menurut Mas Gege itu judul ketebak banget Bun gitu ya, harus diganti. Cuman saya belum menemukan judul alternatif judul itu. Terus saya terburu-buru untuk mengirimkannya ke lomba cermin itu. Iya. Makanya saya juga boleh kalau misalnya Bang Rofik ini sambil menyaut gitu Bunda di perbincangan kita pada malam hari ini. Halo. Ya. Moderator, ada moderator. Oh iya, siap. Saya lanjutkan Bunda. Luruh Duka Bersama Kamboja. Oke. Halo. Iya, halo Bunda Hadi. Ya. Maaf Mas Muhari. Iya, siap. Sesi untuk yang pertama yaitu sesi POV kita sudahi. Siap. Terima kasih. Bahwa yang tadi itu adalah ranahnya sastra untuk siap. bahasa Indonesia tidak saklek harus baku kalau ketika sudah berhadapan dengan fiksi. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Tidak boleh. Harus ada nilai rasa, nilai estetik di dalamnya agar berbeda dengan bahasa keseharian dan dengan bahasa resmi. Nah, kita sekarang masuk ke sesi yang kedua. Yang ini akan insya Allah. Tunggu, kalau PUBI saya belum mau menanggapi ini, makanya saya minta PUB cerpen tadi ditampilkan lagi seperti itu. Kalau misalnya mau soalnya seperti ini, saya banyak sekali yang ingin saya bahas di cerpennya Bunda Novi ini.
kenapa saya dikasih sekat untuk hanya membahas segi POBI gitu? Kenapa setelah POBI selesai, saya harus membahas perihal sastra? Soalnya menurut saya ini berkesinambungan, tapi karena ini haknya moderator, tidak ada masalah kalau misalnya moderator memberikan wewenang, memberikan spes-spes tertentu, atau berkotak-kotak. Misalnya sekarang POBI, kemudian sastra. Oke, tidak ada masalah. Oke, kalau saya diizinkan untuk bicara POBI ya, bisa ditampilkan punya karyanya Bunda Novi. Sebentar Mas Muhari ya. Oke. Nanti ketika sesi kedua, kami bisa merangkai itu dengan tadi yang PUB ya. Karena nanti ada ranahnya Mas Rofik. Jangan sampai waktu untuk Mas Rofik sampai habiskan semuanya. Oke? Siap. Teman-teman yang lain juga saya kira tidak ingin menjadi pendengar saja, ingin berkontribusi. Mbak Aisyah, masukan ya. Halo? Mohon maaf, masukan sejenak. Mungkin nanti ke depan diagendakan Muhari yang cerpenis yang ini gantinya Rofik. Bisa Bunda. Oke. Kita yang lihat membedah. Kita uji dulu ya. Itu dia semangatnya 45 tuh. Iya, oke. Kita uji dulu cara seberapa dalamnya sumber ilmunya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf Mas Rofik yang sudah siap dari tadi subuh. Oke, monggo Mas Rofik untuk memimpin. Nanti barangkali di tengah-tengah sampai diberi pertanyaan, silahkan juga. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Salam hormat kepada teman-teman Mas Haris, Mas Aris, Mas Muhari, juga Bunda Novi yang karyanya dibedah pada malam hari ini. Kalau dari segi isi ya, sebenarnya saya tidak ingin mengkritisi tentang konflik yang ada, karena menurut saya sudah komplit seperti itu. Namun yang menjadi masalah di sini itu semacam ada gejolak moral seperti itu, Bunda. Soalnya pertama umpamanya kan karakter yang ingin dibawa dalam cerita ini kan tentang karma seperti itu di paragraf-paragraf awal itu, paragraf 1, 2, dan 3. Tentang bagaimana hukum kausalitas seperti itu, sebab akibat, siapa yang baik akan mendapatkan kebaikan pula, pun sebaliknya. Nah, cuma di sini pada paragraf pertama itu si Eyangnya itu kan bilang kepada cucunya seperti itu, bahwa tentang harus bijaklah dalam hal-hal apapun seperti itu, karena suatu saat hal bijak itu yang kita tanam seperti itu. Namun pada pertengahan cerita ini malah si nenek ini yang punya masalah seperti itu, yang kemudian murka seperti itu kepada anaknya atau pakliknya tentang dimunculkan kembali tentang penjualan tanah seperti itu atau pekarangan. Nah, ini sebenarnya konflik batin bagi saya. Kok bisa yang nenek yang awal itu bilang menasihati seperti itu agar berbijaklah dalam segala hal, kok malah dia yang punya masalah seperti itu. Itu yang menurut saya kontradiktif. Sebenarnya nggak apa-apa umpamanya untuk dramatisasi cerita itu bagus, sangat laku di media seperti itu untuk kadar jawab pos umpamanya seperti itu yang memang karakternya sangat bombastis. Tetapi kalau saya pribadi memposisikan sebagai pembaca, katakanlah orang yang masih SMA atau SMP umpamanya seperti yang umpamanya pelajaran bahasa Indonesia disuruh tentukan
amanat seperti itu. Itu kan bingung, ini amanatnya apa gitu. Amanatnya bagus tentang bagaimana kita harus berbuat baik agar kelak kita juga mendapatkan hal baik. Tetapi si nenek si eyang di sini kok malah nasibnya kurang bagus seperti itu. Ini kan gejolak seperti itu. Itu kalau saya memposisikan sebagai pembaca yang ingin mencari amanat. Tapi kalau seukuran media seperti itu yang memang karakter seperti Jawab Pos yang bombastis, ingin mencari suatu konflik yang ingin menggugah pembaca, itu sangat laku seperti itu. Ini ada dua kontradiktif yang berbeda. Nah, kemudian apa namanya? Sebentar. Juga di sini Bunda. Ini boleh dijawab langsung ya. Untuk yang tadi, untuk pesan moral yang disampaikan, apakah memang Bunda Novi ingin menyampaikan hal-hal yang menentang hukum alam seperti itu, tentang karma? Umpamanya yang dialami oleh yang ini. Apakah memang hanya sebatas nulis atau memang ingin membawa karakter hukum alam itu tidak sebenarnya berjalan sesuai koridornya. Contohnya yang di sini seperti itu. Itu gimana Bunda? Iya. Pada kenyataannya memang yang terjadi seperti itu. Artinya beliau ini orang yang sangat bijak, sangat mencintai Pak Lekpor di antara 9 putra-putrinya, tetapi rasa cintanya itu apa ya? Menjadi apa? Bumerang gitu ya. Bumerang bagi dia sendiri itu. Seperti itu. Jadi memang kalau tadi Rafiq mengatakan bahwa sebagai pembaca ketika diminta untuk mencari amanat ini akan kebingungan, tetapi saya hendak menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang kita tanam gitu ya, itu nanti akan kita tuai seperti itu. Pun gitu ya, ketika apa yang ditanam oleh eyang gitu ya, ke cucu-cucunya itu ya, walaupun itu tidak berbalas ke dengan ujiannya beliau Pak Lekpor ini tadi, tetapi Allah membalasnya lewat cucunya di Ula itu tadi. Kan di akhir itu ada kata-kata yang di situ betapa Ula itu yang hadir di situ sampai akhir, tetapi malah ayahnya baru muncul gitu loh. Itu sebenarnya simbolik yang hendak sebenarnya saya munculkan simbolik, dan di situ sebenarnya pembaca itu harusnya berpikir, oh ini kenapa kok di akhir itu ada tokoh si Deula ini yang dia sampai akhir di pemakaman gitu ya, sementara ayahnya malah baru muncul seperti itu. Dan jadi apapun yang sebenarnya ditanam oleh eyang, walaupun itu tidak dituai lewat anaknya gitu ya, diuji lewat Pak D itu, tetapi dituainya gitu, kebaikan itu tetap dibalasnya lewat sang cucu seperti itu. Itu sih, dan ini real gitu ya, maksudnya ini pengalaman pribadi seperti itu. Gitu. Dan memang agak ada mikirnya yang simbolik itu tadi yang iya. Untuk poin-poin yang didramatisasi Bunda, maksudnya sampai tadi di awal menyampaikan karena konfliknya yang ini itu yang perubahan itu kan awalnya saya agak lupa waktu itu. Intinya itu saran dari Mas Gege, gimana yang itu sebenarnya kalau misalnya berkebalikan dengan sarannya Rafiq. Jadi
di awal kan ini Eyang kan memberikan sebuah wejangan ya tentang filosofi Jawa itu kepada cucu-cucunya seperti itu. Nah, tapi di tengah itu lempeng-lempeng saja, tidak ada konflik antara walaupun di pertengahan itu ada saya berikan informasi tentang bagaimana hubungan antara Eyang dan Pak Lekpor. Sebenarnya di awal itu juga sudah ada, sampai Eyang itu betapa cintanya kepada Pak Lekpor gitu ya. Dia sampai seperhatian itu membuatkan itu bentelan sepatu bentel itu untuk Deula gitu. Jadi dari bayi itu sampai kayak gitu, padahal Pak Lekpor ini menurut saudara-saudara yang lain nggak layak diperlakukan kayak gitu karena saking gudone gitu loh ke orang tua gitu. Tapi Eyang itu dengan bijaknya seperti itu, tapi di tengah itu nggak ada konflik istilahnya lempeng-lempeng saja. Saya ceritakan sesuai dengan yang terjadi pada saat itu, tapi katanya Mas Gege, oh ini nggak bisa, nggak masuk di logika. Coba si Pur ini misalnya Eyang ini terhalang sulit meninggalnya karena belum ridho dengan perbuatan sipur seperti itu. Seingat saya gitu ya, agak lama soalnya. Saran beliau seperti itu waktu itu. Akhirnya saya masukkanlah konflik yang saya dramatisasi itu seolah-olah Eyang itu mengalami susah gitu ya sakaratul mautnya karena belum mengikhlaskan atau meridhokan perbuatan-perbuatan Pak Lekpor, padahal pada kenyataannya enggak seperti itu. Itu sih. Oh ya. Jadi ini benar-benar yang terjadi real gitu ya, seperti itu yang Masya Allah gitu ya, seorang Eyang saya yang sangat luar biasa, dan mungkin itu juga terjadi pada keseluruhan ibu-ibu kita gitu ya, senakal-nakalnya anak kita gitu ya, seendak manut-manutnya anak kita, tapi Masya Allah cintanya itu ya, sampai seperti itu. Gitu. Oke. Mudah-mudahan Jadi, paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Kadang saya itu random kalau ngomong, nggak seruntut kalau pas nulis. oh ya, paham. Berarti memang secara real ini memang mengangkat dari realita sekitarnya sampean berarti ya. Ya itu tadi kan saya cerita 8 Ramadan Eyang meninggal, H+1 setelah beliau meninggal, saya langsung terinspirasi untuk menulis itu. Karena saudara-saudara itu hampir semuanya ngomongin anaknya ini gitu ya, sampai saya pun terimbas karena saya menempati jadi curcol. Saya menempati rumah Eyang, akhirnya saya ketika Eyang sudah nggak ada, saya ikut terusir gitu ya, gara-gara peristiwa ini seperti itu. Karena sengketa beberapa hartanya Eyang ini kayak gitu. Iya, jadi itu aja sih menurut saya Bunda. Soalnya kan. Tapi gimana, maksudnya logikanya ada yang mungkin ada maksud saya saran masukan di poin mana mungkin saya harus ubah, sebaiknya bagaimana gitu. Kalau masalah karakter kepenulisan seperti itu kan sifatnya subjektif. Maksudnya setiap orang itu punya pandangan pribadi seperti itu Bunda. Jadi umpamanya bagi orang yang suka baca cerpennya Sungging Raga umpamanya, dia akan terinspirasi dari sana. Jadi tidak bisa dipaksakan seperti itu. Kalau aku cuma ini, kalau pandangan saya pribadi, saya dari tadi cuma itu terusik tentang moral. Soalnya kan beberapa tahun yang lalu itu saya pernah dibilangin oleh partner saya itu tidak cukup hanya menulis bagus gitu, jika feedback atau output dari tulisan itu tidak layak juga. Maksudnya ketika pembaca itu tidak mendapatkan apa-apa, itu ya percuma umpamanya meskipun cerpennya dimuat di media. Jadi
kalau saya pribadi masalah moral, takutnya orang-orang yang membaca, umpamanya dikirim di media lalu dimuat, itu ada yang membaca, yang orangnya sensitif seperti itu, sensitif terhadap sosial, agama mungkin, itu malah terusik seperti itu. Ini kan subjektif, jadi jangan ambil seperti itu, Bunda. Jadi itu. Jadi kan memang untuk masalah inspirasi menulis kan benar kata Seno Gumira itu. Menulis itu kan cara untuk bicara, berkata, menyentuh orang-orang lain seperti itu. Jika Bunda melihat hal-hal yang layak lalu ditulis, ya haknya Bunda seperti itu. Jadi menulis itu untuk cara menyenangi diri sendiri seperti itu. Jadi sementara itu, Bunda. Masya Allah, terima kasih ya. Dek Rofik ini guru saya. Beberapa kali nulis selalu japri, minta saran. Masya Allah. Terima kasih, Dek, masukannya. Untungnya ini enggak tak kirimkan kemana-mana ya. Semoga tidak ada yang terpetik. Cuman memang 3 pilar dalam FLP itu juga akhirnya apa ya, selalu melandasi saya ketika saya menulis. Jadi cerpen apapun gitu ya yang saya tulis, saya harus ada pesan, harus ada pesan moral di sana. Misalnya yang cerpen tentang Palestina, Aku Melamar Muhaura. Di situ saya sampaikan pesan tentang sebenarnya cinta yang sejati itu bukan cinta kepada manusia, tetapi cinta kepada Allah. Tapi secara implisit yang tidak menggurui. Terus saya juga nulis cerpen yang Lelaki Hujan itu ya, Lelaki Hujan, Sekuntum Lel yang itu yang Samin baca itu, dan Sekotak Baklava itu yang settingnya Turki, itu juga, itu sebenarnya saya hendak memberikan pesan bahwa janganlah terburu-buru menilai orang seperti itu. Dan sebenarnya itu mau menukiknya itu ke bab poligami sih, cuman enggak secara eksplisit seperti itu. Oke, sudah selesai. Oh ya, ini saya nggak niat untuk melarang untuk kirim ke media ya Bunda, terserah sampean. Jadi kan media itu kan punya karakter masing-masing. Kalau keislaman itu kan ada Republika. Jadi inilah dengan cerita yang sampean ini. Jadi sesuaikan dengan medianya. Kalau Kompas itu kan lebih ke kritik sosial seperti itu. Iya, mungkin ke depan saya mau belajar itu. Jadi, biar tembus media itu kayak apa? Tips-tipsnya. Selama ini belum ya, Bun? Belum. Siap. Pernah ngirim ke aja seperti itu. Sekali. Belum pernah tembus sampai sekarang. Iya. Sudah selesai Mas Rafik ya? Oh, iya. Ya. Kan teman-teman yang lain silahkan mengkritisi. Pak Haris, tadi Mas Muhari katanya. Monggo. Terima kasih Mbak Hadi. Atau teman-teman yang lain terlebih dahulu yang mau dipersilahkan untuk ngobrol, nggak apa-apa, Mbak. Oh, saya ya teman-teman ya? Kalau teman-teman ada yang lain dulu katanya Bang siapa itu, dipersilahkan kalau untuk yang lain ingin ngobrol seperti itu. Haris ada? Monggo. Kalau tidak ini langsung ke Mas Muhari. Itu ada Ketua FLP Ngawi, adik tingkat saya, jurusan Sastra Indonesia S1 dan S2-nya, mungkin bisa memberikan masukan. Iya, monggo. Mbak Epi itu, Ketua FLP Ngawi. Adik tingkat saya dulu. Ketua FLP, mantan Ketua FLP UM juga, yang kedua setelah saya. Wajahnya. Makanya saya nggak berani menegur ini. Ayo Jeng Epi, tunjukkan wajahmu. Bu Suyani ini mulai awal nggak nampak wajahnya juga ini. Malu Bunda. Oke, monggo Bu Suyani. Monggo.
Masya Allah, luar biasa malam ini. Alhamdulillah bisa gabung dengan teman-teman ya. Ini saya malu tidak menampakkan wajah karena memang belum punya karya sama sekali. Jadi hanya mendengarkan dulu saja. Nanti bismillah lah dari teman-teman Ngawi. Terutama saya sendiri bisa memulai untuk berkarya. Tidak bisa memberi masukan apa-apa. Karena memang belum punya karya, malu. Low profile. Low profile. Ya, kayaknya gitu ya, Bin ya. Merendah untuk meroket. Ada Pak Haris ya, monggo Pak Haris. Ya boleh. Oh iya, boleh. Monggo. Oke, makasih. Saya sangat suka dengan teknik bercerita Bunda Novi ini. Entah teknik apa saya nggak tahu, karena saya itu bukan sarjana sastra, yang penting saya nulis itu aja. Apalagi penggunaan bahasa Jawa itu sangat mengena dan pas penempatannya itu. Kalimat-kalimat yang berna sehingga tanpa terasa saya telah membaca sampai selesai gitu loh. Nah, setelah membaca, kiranya saya butuh penjelasan dari Bunda Novi ini supaya saya tidak sampai nggak bisa tidur nanti karena rasa penasaran dari Bunda Novi ini. Yang pertama, Bu, sampai cerita ini selesai, poin tentang karma yang disinggung oleh Mas Raufik tadi, saya nggak mendapat jawabannya gitu loh. Kalau tadi disebutkan anaknya itu berdiri di kuburan atau makamnya, itu karma yang bagaimana, saya nggak mendapat kliknya tentang karma ini. Bagaimana kelanjutan Pak Lipur sampai 17 tahun tidak bertemu dengan Eyang, itu juga nggak ada penjelasan satu kalimat pun di dalam cermin ini. Sehingga saya nggak tahu apakah Pak Lipur ini mendapat karma atau tidak. Kemudian kenapa saya merasakan kejanggalan, saya kira tadi Eyang ini sudah memberi maaf dengan dibuatkannya topi untuk diulang. Itu ternyata kok sampai selesai itu belum memberi maaf, bahkan memberi maafnya itu sampai seperti itu menjelang kematiannya. Padahal ada satu paragraf yang di situ disebutkan bahwa Pak Lipur ini sebetulnya baik, padahal tadi dikatakan sangat gudo. Tapi di sini Pak Lipur sampai mau minum bekas air cucian kaki tadi, itu kan saya kira salah satu poin kebaikan dari Pak Lipur. Makanya kemudian saya sampai selesai membaca, saya nggak tahu apakah ini poin karma yang disampaikan dalam falsafah Jawa berupa kalimat tadi, itu ada atau tidak dalam cerpen ini. Terima kasih Bunda Novi. Monggo Bunda langsung dijawab. Sebentar, saya sambil membuka naskah saya ya. Baik, karma yang seperti apa yang diinginkan dari kisah ini begitu ya. Sebentar, saya apresiasi pada pertanyaan-pertanyaan Pak Haris yang sangat luar biasa. Saya jadi lumayan mikir ini ya. Sebenarnya memang ada hal-hal yang sempat saya perjelas di paragraf setelah beliau meminum air cucian kaki Eyang, gitu ya. Namun waktu saya konsultasikan itu ke Mas Gege, itu menjadi hal yang menurut beliau kurang penting karena ini cermin, gitu ya. Cermin itu kan cerita pendek yang pendek, cerpen-pen kalau misalnya mau dibuat bukan singkatannya bukan cermin, itu sebenarnya cerpen yang pendek, cerpen-pen gitu ya. Jadinya akhirnya dibuat cermin, cerita mini yang itu lebih pendek lagi dari cerpen. Makanya kita harus bagaimana bercerita secara singkat, padat, tetapi juga ada pesan yang bisa kita sampaikan gitu ya. Sebenarnya di yang disampaikan oleh Pak Haris terkait dengan ini yang Pak Lipur menurut beliau dengan
redaksi meminum bekas cucian ini ya kaki eyang ini malah menurut kami gitu ya, termasuk eyang di situ awalnya saya jelaskan gitu ya, itu sesuatu perbuatan yang sangat berlebihan gitu ya, sangat berlebihan dan membuat eyang sebenarnya waktu itu saya gambarkan marah gitu ya, sampai marah ke Pak Lekpur, sampai segitunya gitu loh. Padahal sebenarnya di awal itu beliau itu sudah memberikan maaf, tapi terulang-terulang. Nah, sebenarnya juga ada kalimat yang waktu itu tapi ini saya hapus kayaknya di sini sudah yang terakhir ini. Itu tentang ini kondisi keluarga Pak Lekpur yang di antara 9 putra-putri eyang itu yang paling tidak beruntung, katakanlah seperti itu. Tapi saya lupa kalimatnya. Saya cari-cari tadi itu sebelum bedah karya, saya cari naskah yang awal sebelum yang dikoreksi Mas Gege itu kok nggak ada gitu ya. Seperti itu. Nah, terus yang bagian mana karma yang dimaksud Bunda Novi di sini begitu ya. Sebentar. Sayup-sayup. Saya kok jadi ngeblank ya. Saya kira nggak harus dijawab lah, Bun. Barangkali saya ada yang belum menemukan klik dari karma. Barangkali tadi pengantarnya Pak Haris rekan-rekan lainnya. Tidur. Hati-hati tambah penasaran, Pak. Takutnya itu Tadi untuk menerima cerpen kan nggak harus gitu. Mungkin teman lain yang bisa mengungkapkan karmanya itu bentuknya bagaimana gitu. karena kata kunci penasaran tadi itu loh Pak. Jadi kita Novi koyo bener nih. Lanjut jawab aja nggak apa-apa. Ya Allah, Insya Allah. Tapi dari sini saya jadi banyak belajar Mbak Aisyah. Nggak apa-apa, saya suka sekali dengan gayanya Pak Haris ini. Kayak Bon Cabe level 30. Habis itu, nah ini gayanya, habis joker. Kayaknya Pak Haris setelah saya tahu berkali-kali di Zoom itu ya dibombong dulu. Wah, bagus-bagus. Mas Dani versi FLP. Habis itu mak jelek. Oke, monggo yang lain. Pak Haris selesai ya, nggih? Nggih, saya kira sudah selesai, nggak apa-apa. Ya, monggo. Nanti bisa nambahi di akhir. Mana tadi? Muhari paling mau bantu Bunda Muhari. Iya, Mas Muhari, monggo. Masuk. Saya tambah kesulitan nanti kalau saya yang bantu dong, Bu. Bantu apa bantai ini? Monggo. Oh, ini lanjut saya apa lagi ada? Oh silakan iya. teman-teman yang lain. Nah, ini waktunya. Ya. Sikat udah. Oh, sikat. Siap. Siap senior. Ya. Gini Bunda. Nggak ada senior, junior, semuanya belajar. Mantap. Luruh duka bersama Kamboja. Sebenarnya sih Bunda di dalam tulisan-tulisannya menyebutkan, saya tidak tahu itu apa dikatakan paragraf ya, tapi per kalimat ya Bunda. Itu Bunda menyebutkan kata kami lebih dari 5 ya. Sebenarnya itu kan bagian dari dosa besar dari sebuah kepenulisan ya. Kalau kita mau membacanya bukunya Isa Alamsyah, itu yang sebenarnya kalau misalnya tadi saya diberikan kesempatan perihal POBI, ada kata kami di situ terulang berapa kali. Kalau dalam bukunya Isa Alamsyah itu merupakan dosa besar gitu. Ada lagi Bunda menyebutkan di atas di paragraf pertama ya. Gini, saya mau mengatakan paragraf itu Bunda hanya kadang satu kalimat gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya acuan yang dikatakan satu paragraf itu harus berapa kalimat, berarti Bunda gagal untuk menentukan paragraf kan seperti itu. Misalnya kalau mau tapi nggak gagal sih Bun. Kan sudah berhasil Bunda. Sudah berhasil tembus Jatim maksudnya, antologi Jatim.
Lanjut ya Bun. Saya jarang mau bahas itunya Bun. Seperti tadi itu bahas satu kata seharusnya ini. Nah itu maksud saya kalau saya diizinkan berbicara tentang POBI, tentang dosa besar kepenulisan gitu. Itu saya kira perlu disinggung. Ada kata kami yang berulang-ulang berapa kali dalam satu kalimat. Selanjutnya judul. Saya lebih suka singgung-singgung yang seperti ini, Bun. Judulnya Luruh Duka Bersama Kamboja. Bunda, sampaikan sama saya tentang keistimewaan judul ini, Bunda. Saya tidak tahu kenapa dari saya langsung membuka di Jarcap itu, langsung membuka cerpen ini, judulnya kok seperti ini gitu. Saya tidak memiliki kesamaan tentang apa yang disampaikan Bunda perihal Bang Gigi. Tapi saya ingin sedikit mengulik. Nah, saya pindah dulu sebentar ya. Saya sambil jualan sate soalnya. Ya, saya tidak memiliki kesamaan utuh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Gigi. Bang Gigi kan judulnya Surganti. Tapi saya ingin bertanya sama Bunda, apa sih dari keistimewaan judul ini, Bunda? Silakan dijawab, Bunda. Bunda. Iya. Sebentar. Apa keistimewaan dari judul ini, Bunda? Luruh Duka. Istimewanya karena saya yang menulis. Siap. Berarti jangan tersinggung kalau misalnya jawab saya kok tidak istimewanya karena saya yang membaca ya Bunda. Enggak seperti itu. Begini, siap. Luruh Duka Bersama Kamboja. Jadi saya menggambarkan bahwa duka apa yang selama ini Eyang menjadi ganjalan Eyang tentang satu orang putranya yang sangat menguji beliau ini gitu ya, hingga akhirnya terbayarkan dengan kematian yang insya Allah husnul khotimah gitu ya. Jadi masya Allah gitu ya, kematian yang saya ini benar-benar memberikan banyak pelajaran kepada putra-putrinya gitu ya. Sangat mudah sekali bahkan saat dibacakan ayat suci Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian ini Bunda, pada kata Kamboja kita pasti tahu Bunda. Seorang penulis pasti tahu, teman-teman apalagi yang sering aktif menulis, ini Kamboja adalah kata-kata lama sebenarnya ya Bunda. Kita setuju ini kata lama ya. Maksudnya baik digunakan secara artifisial, walaupun di dalam karya sastra ataupun kata-kata seperti apa. Kata Kamboja ini merupakan kata lama. Kalau kemudian kita bolehlah setujui kalau misalnya kita tetap ikut apa kata Aristoteles bahwa ini dikategorikan pada klasik. Bang Ilham Sadli mungkin lagi musyawarah, lupa ketinggalan itu mic-nya dihidupkan. Simbolik saja sih Kamboja itu menggambarkan kematian. Iya Bunda, simbolik menggambarkan kematian itu bukankah lama sekali kata-kata itu Bunda? Maksud saya, apakah penulis hari ini, itu yang saya maksud Bunda. Apakah penulis hari ini, sastrawan hari ini, seperti Mas Rofik yang dari Jember tadi, tidak mampu menciptakan metaforis yang baru gitu. Itu kan kalau menurut Aristoteles itu dikategorikan sebagai metaforis klasik. Metaforis klasik itu pada pendapat hari ini seorang penulis banyak yang mengatakan di kalangan sastrawan itu dikatakan dengan metaforis yang kering. Sehingga kalau ditulis saya merasa kering terhadap tulisan ini. Nah, maksud nggak saya masalah. Ya, maksud saya bukan gitu Bunda. Jangan nggak masalah jawabannya. Maksud saya, apakah saya di kehidupan milenial itu yang saya maksud, bukan nggak masalah aja Bunda. Di kehidupan milenial, di angkatan 2000 ke atas ini, sastrawan angkatan hari ini yang masih belum tercatat ini, penulis-penulis baru ini masih belum menciptakan simbolik baru tentang sebuah kematian, misalnya seperti itu. Misalnya daun kering atau apa gitu. Apakah kita belum mampu menciptakan hal yang semacam itu? Itu yang ingin saya tanyakan kepada Bunda tentunya.
Begini, Ya. bukan belum mampu ya, tetapi Iya, karena senior. saya membawa filosofi Jawa, yang filosofi Jawa itu menurut saya juga sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak milenial gitu ya. Jadi nggak masalah saya kira ketika saya mengangkat Kamboja itu yang dianggap gitu ya secara teoritis menurut Aristoteles itu menjadi sebuah gramatikal yang kering seperti itu. Cuman saya punya dasar. Kenapa filosofi itu saya hadirkan? Karena saat ini di era milenial gitu ya, saya belajar dari anak saya saja gitu ya. Jangankan bahasa krama, bahasa Jawa ngoko saja sering nggak paham gitu ya. Nah, apalagi terkait dengan filosofi Jawa yang ini hendak saya hadirkan gitu ya ke tengah-tengah mereka, karena tidak ada yang salah dengan filosofi Jawa ketika itu memberikan edukasi atau prinsip dalam falsafah hidup dalam menjalankan hidup gitu. Seperti itu yang tentu saja itu nanti bisa dikombin dengan kita punya 3 pilar keislaman itu tadi ya dalam FLP yang senantiasa harus sinergi atau harus include dalam sebuah karya yang kita hasilkan seperti itu. Jadi ya memang nggak masalah. Kalaupun memang harus menciptakan metafora baru, ya monggo saja. Tapi untuk karya saya yang menurut saya mengangkat falsafah Jawa ini, ya kalaupun itu dianggap sebagai sesuatu yang kering, ya enggak apa-apa. Atau mungkin ada saran atau masukan kira-kira apa ya narasi atau redaksi yang bisa mewakili atau mengganti kata Kamboja, atau langsung real aja. Sarannya sebaiknya judul ini diganti yang lebih milenial. Contohnya seperti ini, kayak tadi Ilham Sadli ngasih saran judulnya Rumah Eyang kayak gitu. Langsung kan, maksudnya langsung saran konkret seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ditanya bab itu, saya jawab seperti itu. Iya, siap Bunda. Terima kasih. Saya tidak dalam rangka menyiapkan saran sih Bunda. Saya juga tidak dalam rangka menyiapkan banyak hal kemudian harus diubah, ini tidak. Karena keterbatasan saya ketika membaca, saya tidak ingin mengganti bacaan tersebut. Saya malah suka dengan itu. Kemudian bermain di otak saya seperti itu. Kemudian Bunda, saya boleh bertanya, kenapa sih Bunda di sini memilih 4 kata pada judul? Banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan sama Bunda yang masih belum dibahas pada diskusi pada malam hari ini seperti itu. Misalnya, kenapa tidak harus 1 judul saja? Kira-kira kenapa misalnya harus memilih 4 judul? Emang kalau 3 judul tidak mewakili misalnya? Kalau Ilham Sadli tadi mengutarakan usulannya pada 2 kata, Rumah Eyang misalnya. Kenapa harus 4 kata ketika Bunda memilih judul ini gitu? Apa kira-kira tidak berlebihan? Ini sebenarnya ada sih di bukunya Bapak Isa Alamsah tentang ini Bu Hari. Iya Bunda. Iya benar. Saya juga membaca bukunya Ayah Isa gitu ya, yang kalau bisa judul itu tidak lebih dari 4-5 kata gitu ya. Tetapi kadang proses kreatif kita dalam mengendapkan apa yang kita tulis, terutama karya sastra dalam hal ini cerpen, cermin itu ya, itu kadang di luar kendali kita, yang itu memunculkan filter sendiri ketika kita membuat judul itu, seperti itu. Contohnya saya kemarin juga cerpen saya yang tentang Turki itu judulnya lebih dari 5 kata gitu ya. Para minti di kelas online juga protes gitu ya. Itu kan masuk dosa besar penulis, cuman saya sampaikan kadang proses kreatif tiap penulis itu beda-beda. Bisa jadi dengan judul itu memang kita hendak memberikan feel gitu ya kepada pembaca tentang keseluruhan isi dari apa yang kita tulis seperti itu. Tapi mungkin teman-teman ada pendapat lain, ya silakan, monggo saja gitu. Dengan tentu saja mungkin punya dasar atau ilmu yang lebih kekinian daripada saya sangat open mind gitu untuk menerima saran dan masukan itu. Ya, terima kasih Bunda. Moderator, tidak ada masalah kalau misalnya ada yang ingin berpendapat selain aku. Ini kan
lagi kalau saya kira belum ada gitu. Kalau sudah ada saya akan berhenti ngomong gitu. Seru sekali malam ini nampaknya Mbak Aisyah ya. Ya. Mbak Aisyah itu tambah seru. Seru. Kedatangan satu orang ini sangat seru. Lanjut, masih di judul ya Bunda? Masih ada ini. Boh, Hampir habis ini. Oh sih, udah habis dah. Masih di judul soalnya. Ini saya belum langkah ke bawah ini. Masih belum artikulasi kata per kalimat. Ini masih belum saya bahas loh. Ini 3 lembar loh. Aduh. Bantai. Ini 3 lembar loh. Puas-puasin bantainya. Puas-puasin bantai. Sudah mundur 15. Itu loh ada ketua FLP Gresik itu loh dari tadi. Salam. Ya, Oh iya. Suara Bu Hari. Karena bergantian gitu. Saya kenal loh Bu. Saya kenal sama ketua FLP Gresik. Ada tak Bu? Ayo muncullah. Nanti ya, ketika kita, iya. Sudah open mikrofon. Ya, kalau sampai masih punya beberapa lembar lagi untuk Bunda bisa di email aja. Siap. Santai. Mbak Aisyah, kapan jadwalnya Muhari? Gantian saya bantai. Oh jangan. Masih ada beberapa pas lagi untuk menguji dia. Saya belum puas. Lanjut. Oke, teman-teman yang lain bisa saya beri masukan. Silahkan memberikan masukan pada Bunda Novi. Oke, boleh menanggapi. Monggo, langsung. Saya menanggapi tadi ya, yang kayak kami tadi itu, kalau menurut saya sih, memang kalau untuk lomba atau mungkin untuk keefektifan kalimat itu memang kurang efektif kalau terlalu kebanyakan. Tetapi kadang kalau dipaksa dikurang-kurangi itu rasanya nggak enak. Terus tadi saya lihat itu di tulisannya Bunda Novi tadi itu kayak satu paragraf kami paling cuma 2 atau 3, nggak masalah. Kalau menurut saya, kalau memang yang yang jadi masalah itu kan kalau lebih dari 5, lebih dari 6 kebanyakan seperti itu. Kalau cuma 3 atau 4 itu nggak masalah menurut saya. Terus untuk tadi itu kenapa kok satu kalimat? Karena di situ saya lihat kebanyakan itu kan berupa dialog atau berupa monolog. Seperti itu. Jadi dialog atau monolog itu dalam suatu tulisan itu disamakan dengan satu paragraf, sehingga paragrafnya sedikit-sedikit seperti itu. Itu saja tanggapan dari saya. Mungkin Bunda Novi bisa menanggapi kalau ingin menanggapi. Ya, terima kasih Mas Aris sudah membantu saya. Saya pun juga demikian. Tadi ada yang terlupa. Saya rasa nggak masalah ya. Dalam satu paragraf itu hanya satu kalimat gitu ya. Kalau kita membaca beberapa cerpennya siapa ya? Kok lupa? Lupa ya. Skip. Nah, tapi yang saya suka malam ini memang dinamis sekali. Malam ini dinamis sekali karena saya menangkap energi-energi anak muda di sini. Muhari kan muda banget tuh ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Ditampung saja. Suka saya malah kayak gitu. Diskusi-diskusi seperti ini. Hanya memang proporsi antara teori dengan praktek memang ini ya, apalagi pengendapan sebuah karya sastra itu memang perlu termasuk itu berangkat dari pengalaman penulis gitu ya. Beberapa cerpenis yang matang saya lihat memang beliau seringkali mengendapkan cerpen-cerpennya itu sebelum akhirnya dipublikasikan, dan itu melalui proses perenungan yang sangat dalam, termasuk hikmah atau pesan gitu ya yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti mungkin cerpennya Mbak
afra, lelaki dan selingkuh itu proses kreatifnya sangat luar biasa gitu ya, seperti itu. Atau mungkin Cinta Begitu Senjanya Mbak Asma Nadia gitu. Dan saya pernah muda, dinamika anak muda memang beda dengan orang tua seperti saya gitu ya. Peace Muhari, semangat, terima kasih. Ada yang lain? Satu. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah Mbak Aisyah? Ya, oke. Mbak Ummahatul mau bertanya atau gimana? Boleh menanggapi lagi sekali lagi. Yang tadi Bunda Novi skip tadi itu. Itu kayaknya kapanan itu ada juga di status Ivan Lanin tentang paragraf itu. Saya lupa kalau nggak salah itu beliau itu dari Mbak Windy siapa gitu, yang penggagas pacar merah itu. Itu dia menulis bahwa satu paragraf itu bukan berarti lebih dari satu kalimat. Satu kalimat bisa juga menjadi satu paragraf seperti itu. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saya cari, tapi kayaknya status lama itu. Jadi harus menggulir dulu atau scroll dulu. Sebenarnya yang pinter-pinter kayak gini itu Epi nih. Dia sarjana, dia MPD Sastra Indonesia ini. Ini loh perbedaan antara wacana dan paragraf itu kan ada sebenarnya. Tapi saya memang muncul ini. Saya itu struktur kalimat kayak gitu, aduh hands up saya, meskipun nggak pernah ngulang sih kuliahnya. Ya, karena saya itu yang ngomong ya Bunda, saya mau nimbrung dikit. Mbak Aisyah itu loh, pamit ke Mbak Aisyah, moderatornya. Mbak Aisyah, pamit. Saya disinggung lagi nih. Saya kebetulan pernah ketemu juga sama Bang Ivan Lanin sebelum itu beken ya di Malang. Kemudian Bang Ivan Lanin itu sama Jokvin yang ngisi acara kami di Malang, acara IMAPSI, Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia se-Indonesia. Ivan Lanin itu kata beliau, karena saya bukan jurusan bahasa Indonesia, kemudian saya aktif di peneliti bahasa karena saya alumni teknik, maka saya begitu hati-hati untuk memberikan satu ungkapan yang berkenaan dengan bahasa Indonesia. Beliau itu hati-hati loh, tidak serta-merta mengeluarkan gini-gini gitu maksud saya. Maksud saya ketika teman-teman ingin mengatakan perihal bahwa bolehlah satu kalimat itu kemudian dikatakan satu paragraf, boleh. Tapi katakan juga Ivan Lanin yang mana yang beliau maksudnya sampaikan gitu. Bahkan halo. Itu tadi kan saya bilang Ivan Lanin bilang dari Mbak Windy Aristanti. Mbak Windy Aristanti itu pembuat pacar merah, penggagas pacar merah. Dia juga seorang cerpenis begitu. Saya juga tahu bahwa Ivan Lanin adalah aslinya jurusan teknik kimia atau apa gitu. Karena saya sudah sering ikut kelasnya. Saya juga pernah ketemu dengan Joko Pinurbo, saya pernah ketemu di di Jogja itu di Cafe Bahasa Basi. Pak Seno Gumira juga pernah di Diva Press. Pernah ketemu Faisal Ordang juga. Saya boleh ngomong lagi ya? Saya boleh ngomong lagi nih. Bertemu dengan orang-orang yang luar biasa malam ini. Saya tidak pernah ketemu Ivan Lanin. Yang saya temui adalah Arif Rahman Yusuf, adalah Ivan Laninnya FLP Jatim. Masya Allah, Bang Aris. Ya. Saya mau ngomong lagi nih. Malam ini. Terima kasih Bunda Novi Siap. sudah
eh, sudah mau dibedah karyanya. Saya pikir seperti saya melihat cerpen ini seperti saya melihat saya pernah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah baca pada sebuah kapal novel N. Hadini, itu saya baca ketika SD. Jadi kan memang saya sudah SD sudah membaca novel-novel berat gitu ya. Nah, memang tidak akan N. Hadini sampai akhir hayatnya tidak mengaku bahwa itu adalah kisah pribadinya. Tapi semua orang tahu bahwa novel itu adalah kisah pribadinya. Jadi Bunda Novi itu berbeda karena beliau mengaku bahwa itu adalah kisah pribadinya yang dibungkus dengan konflik yang berbeda. Nah, karena kebutuhan sebuah karya sastra. Nah, pada dasarnya sebuah karya sastra, mau itu sebuah kenyataan atau bukan, itu tetaplah tidak bisa dihakimi sebagai fakta. Tetap harus dihakimi sebuah fiksi. Walaupun namanya seperti Laskar Pelangi itu namanya nama-nama sebutannya adalah nama-nama asli, tetapi tidak bisa dihakimi itu adalah biografi, tapi itu adalah karya sastra. Berarti dia fiksi, karena di dalamnya pasti ada bumbu-bumbu yang tidak ada pada kenyataannya. Nah, sampai ini maka kesimpulannya sebuah karya sastra itu tidak boleh saklek dengan tidak bisa dihakimi 100% terhadap teori apapun, bahkan teori bahasa. Karena bahasa Indonesia itu tidak untuk mempersulit sebuah literasi, tetapi dia adalah bagian dari keindahan, melengkapi sebuah literasi. Dia menjadi acuan, tapi tidak menjadi acuan 100%. Karena bahasa itu dinamis, itu yang saya pahami. Nah, saya beruntung di sini saya bertemu banyak orang yang punya latar belakang sama, bahkan ada yang sampai S2 ya. Oke, nanti saya belajar walaupun saya tidak linear ya, pendidikannya tidak linear, 1, 2, 3 tidak sama, tidak bahasa saja. Nah, dan perkembangan bahasa malam ini saya temukan banyak sekali. Jadi pada waktu saya S1 itu tulisan menjadi hutang, ya Mas Aris ya, itu masih hutang. Kemudian sekarang menjadi utang. Itu sebuah perkembangan bahasa. Jadi dengan begini saya banyak belajar perkembangan bahasa. Saya walaupun sudah tidak berkecimpung di bahasa, tapi tetap saya mempunyai ketertarikan terhadap itu. Dan Mas Aris adalah salah satu orang yang menggugah saya untuk belajar lagi meneliti bahasa. Sangatlah tidak etis kalau saya meninggalkan ilmu saya gitu tanpa cuek padahal saya adalah penulis. Oke. Itu yang saya garis bawahi. Yang kedua adalah saya lihat ada di cerpen ini adalah pengendapan. Jadi Bunda Novi ini ada proses ya Bunda. Ketika menulis maka tidak serta-merta kemudian dikirimkan ya, tapi di
Moderatornya out. Kehilangan sinyal kayaknya. Nanti masuk lagi, tunggu aja. Saya kasih musik sebentar ya. Itu ngapain TikTok muncul? Ya apa-apa, biar nemenin sepinya. Bang Ivan nggak muncul sama sekali tadi. Tadi katanya ada agenda sih kalau Ivan. Iya, biasanya ngomong banyak itu. Bang Ilham tadi mic-nya